Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu perhatikan ruangan kelas kalian sudah bersih ya. Ya, Bu. Jadi anak-anak harus ingat bahwa kebersihan adalah sebagian dari Iman. ya. Baik anak-anakku, silakan ketua kelasnya baca doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rizka Damayanti, Hadir, Bu. Silvianita Arman. Hadir, Bu. Ya, jadi hadir semua ya. Bu. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Baik, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu pengertian interaksi manusia? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu? Silvanita? Bu. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, interaksi manusia adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana anakku? Apakah sudah paham? Jika belum dipahami, Ibu jelaskan ulang. Belum, Bu. Selanjutnya ada beberapa poin yang anak-anakku harus tahu. Yang pertama tentang tadi pengertian interaksi manusia, yang kedua bentuk-bentuk interaksi manusia, yang ketiga dampak positif dan negatif interaksi manusia, dan yang terakhir contoh interaksi sosial. Selanjutnya Ibu akan jelaskan terkait bentuk-bentuk interaksi manusia. Yang pertama, alam. Manusia memanfaatkan alam untuk mata pencahariannya. Misalnya, petani yang menanam padi di sawah, para nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang kedua, bentuk sosial. Contohnya kebiasaan gotong royong yang terjadi di dalam masyarakat ketika membersihkan daerah rumahnya. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk budaya. Misalnya, kunjungan para turis domestik dan mancanegara yang datang berwisata ke Candi Prambanan Yogyakarta. Dan bentuk yang keempat yaitu bentuk ekonomi, yaitu interaksi jual beli di pasar dan kegiatan menabung di bank. Selanjutnya yang ketiga itu dampak positif dan negatif interaksi manusia. Ada yang tahu anak-anakku? Tidak, Bu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas itu terkait dampak positif interaksi manusia. Dampak positif interaksi manusia dengan alam. Yang pertama, manusia mendapatkan sumber dalam pemenuhan sandang pangan dan papan. Yang kedua, alam dijadikan sebagai percontohan penelitian bagi manusia. Yang ketiga, manusia mendapatkan sebagai berbagai sumber obat-obatan. Adapun dampak negatif yang anak-anak harus ketahui ada 3 juga. Yang pertama, rusaknya lingkungan alam. Yang kedua, adanya berbagai bencana alam seperti longsor, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Yang ketiga, matinya hewan-hewan di sekitar lingkungan manusia. Apakah anak-anak pernah melihat hewan yang mati di sekitaran tak? Pernah, Bu. Hewan apa contohnya? Hewan apa nih, Pak? Kucing, ayam. Ya, jadi itu salah satu dampak negatif interaksi manusia dengan alam. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial. Yang pertama, contoh interaksi sosial antara individu. Contohnya bermain dengan adik, kakak. Ya, dan menyapa ibu atau bapak, guru saat berpapasan di jalan merupakan juga contoh interaksi sosial. Selanjutnya, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya itu ibu mengajar kelompok siswa di dalam kelas. Contohnya itu seperti Bu Guru sekarang yang sedang mengajar kalian di dalam kelas. Contoh yang kedua, pemuka agama menyampaikan ceramah. Seperti di masjid-masjid kalau selesai salat pada saat tarwih. Baiklah, hari ini kita telah mempelajari tentang interaksi manusia, bentuk-bentuk, contoh, dan dampaknya.
Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba anak-anak perhatikan contoh-contoh interaksi yang ada di lingkungan tak. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini saja. Sampai ketemu di minggu depan. Ibu ucapkan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.